Dalam mengelola suatu desa wisata, tidak hanya memikirkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya saja, tapi juga perlu mengimplementasikan manajemen risiko HSE, Health, Safety, and Environment di desa wisata. Pengertian dan konsep manajemen risiko ini berdasar pada bahaya berupa bahaya keselamatan, bahaya kesehatan, bahaya lingkungan, dan bahaya bencana alam. Maka secara umum, pengertian dari risiko adalah pengaruh dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, di mana terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan pada aspek risiko tersebut, yaitu pengaruh atau efek, ketidakpastian, dan sasaran maupun tujuan. Dengan metode penanganan melalui 2 aspek, yaitu penanganan terhadap kemungkinan dan penanganan terhadap dampak. Lalu, apakah risiko dan masalah merupakan suatu kesamaan? Tentu saja berbeda. Masalah diartikan sebagai peristiwa yang sudah terjadi dan mempunyai efek yang negatif pada sasaran, yang bisa Anda lihat melalui tabel berikut ini. Manajemen risiko HSE adalah suatu upaya mengelola risiko HSE untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik, dengan melalui proses manajemen risiko sebagai berikut. Komunikasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan dan mengkaji ulang, yang memiliki aspek seperti ruang lingkup, konteks, kriteria, penilaian risiko yang terindikasi dalam 3 hal, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Ruang lingkup manajemen risiko dapat diaplikasikan pada tahapan pengelolaan desa wisata seperti pada penyusunan rencana induk pembangunan, rencana kerja tahunan desa wisata, maupun pada aktivitas lainnya terkait kegiatan desa wisata. Konteks proses manajemen risiko harus ditetapkan dari pemahaman mengenai lingkungan eksternal dan internal desa wisata dengan kategori sebagai berikut. Risiko finansial yang mengakibatkan kerugian pada bisnis juga berpengaruh dengan arus kas keuangan. Risiko reputasi menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dari eksternal. Risiko operasional disebabkan faktor fungsional proses internal, kesalahan manusia ataupun sistem, juga adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi. Oleh karena itu, penilaian risiko akan meliputi berbagai hal seperti mengidentifikasi bahaya, mengidentifikasi kejadian risiko, mencari penyebab, mengidentifikasi faktor positif, dan menentukan dampak. Sedangkan untuk menganalisis risiko, perlu melakukan tindakan-tindakan dengan mengestimasikan skala kemungkinan risiko, mengestimasikan level dampak risiko, serta menentukan besaran risiko. Selain itu, mengevaluasi risiko menjadi hal yang juga penting dengan mencangkup prioritas risiko dilakukan untuk memberikan makna yang jelas bagi manajemen atau pengambilan keputusan lainnya dalam mengetahui secara signifikan risiko tersebut bagi kelangsungan usaha. Kemudian, berkomunikasi dan mengkonsultasikan risiko bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami risiko, dasar pengambilan keputusan, dan alasan mengapa tindakan tersebut diperlukan. Bentuk dari komunikasi dan konsultasi ini antara lain seperti rapat berkala, rapat insidensial, forum pengelola risiko, dan focus group discussion. Pemantauan dan kaji ulang risiko dengan tujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil proses manajemen risiko. Secara umum, terdapat 2 macam pelaksanaan pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan oleh pelaksana dan pekerjaan dan atasan pekerjaan, dan pemantauan terpisah. Identifikasikan konteks bisnisnya. Langkah pertama dalam penggunaan risk register adalah menentukan konteks bisnis yang berada di desa wisata. Konteks bisnisnya dianalisis melalui tinjauan terhadap 2 aspek, yaitu objektif dan aktivitas. Identifikasi bahaya dan risiko dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahaya dan jenis bahaya, mengidentifikasikan kejadian dan penyebab risiko, deskripsikan dampaknya, dan pengendalian yang dapat dilakukan. Begitulah cara pengimplementasian manajemen risiko HSE.
health, safety, and environment yang dapat dilakukan guna mengatasi dan mencegah kemungkinan-kemungkinan risiko itu terjadi. Tentunya akan dapat membantu desa wisata dalam pengelolaan dan pengembangannya.